Dan dialog akan kembali kami lanjutkan dengan Pak Marsudi Sud. Pak Marsudi, ini mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin dulu kita ada di pelajaran, tapi kemudian lama-lama ini nampaknya nilainya agak sedikit tergeser, terutama dengan berbagai perkembangan zaman, kemajuan teknologi, sehingga memang identitas semboyan mengenai Bhinneka Tunggal Ika ini seolah tidak terserap dalam kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang generasi ke generasi kita mestinya harus tetap bagaimana mengajarkan. Karena kalau tidak diajarkan, baik tidak hanya sesungguhnya Bhinneka Tunggal Ika saja yang harus kita pahamkan kepada anak cucu kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah fakta dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang demikian. Itu juga harus dipahamkan, kita nggak bisa hidup sendiri, bahwa kita juga makhluk sosial, bahwa faktanya itu baru di Indonesia. Indonesia itu miniaturnya dunia lah gampangannya dalam hal kebinekaan ini. Kalau sudah bisa hidup di Indonesia dengan baik, berbhinneka tunggal ika, wih enak itu hidup di dunia lain itu enak itu. Coba saya bisa hidup dengan siapa saja, tidak melihat ras, agama, gender, dan apapun, sudah nggak begitu. Nah, mengajarkannya pada mereka bisa diajarkan melalui ajaran agama itu sendiri sesungguhnya. Di mana kita harus saling disebutnya tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Di sisi mana kita bisa toleransi? Nah, dalam ajaran agama pun diajarkan, yaitu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, ini kewajiban para pimpinan agama, misalnya sekarang dalam hal toleransi beragama. Nah, kan bisa nanti ada toleransi berbudaya. Nah, nanti ada toleransi lainnya lagi. Berhubungan dengan toleransi, seperti itu kita lihat nih Pak, di layar kaca bagaimana kemudian antusiasme ya, kita lihat dari pantauan udara Berita 1 TV ini mengenai banyaknya warga ataupun masyarakat yang antusias dalam acara Kita Indonesia ini. Mudah-mudahan ini memang dalam diri masing-masing sadar bahwa ingin ikut bertoleransi, ingin ikut kemudian menjaga keutuhan NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, seperti itu. Betul. Ya, Pak Marsudi, seperti tadi Anda kemudian sudah sampaikan bahwa sebetulnya kalau soal toleransi Indonesia itu sudah ada di level advance lah ya. Lalu apa yang kemudian belakangan seperti kemudian toleransi di masyarakat kita sepertinya diuji gitu. Sepertinya kok nggak ada di level advance lagi? Itu akan bergerak terus. Karena apa? Tokoh-tokoh pun bergerak. Bergeraknya itu begini. Semacam misalnya dulu Gus Dur menjadi panutan kita semua. Gus Dur lama-lama sudah mendahului kita. Terus kemudian ke bawahnya lagi. Sampai ke kita-kita, umur saya yang dulu yang di bawah Gus Dur lebih ini. Nah, yang semacam inilah yang kemudian harus regenerasi terus ada step-step yang terus susul menyusul mestinya untuk menggantikan posisi-posisi yang terus menjelaskan tentang tasamuh, tentang bagaimana kita toleransi itu. Itu nggak bisa berhenti, nggak bisa berhenti karena apa? Dinamis, generasi pun nggak berhenti itu. Setiap hari berapa yang keluar dari perut ibunya. Nah, setiap hari, bahkan mungkin setiap menit ada bayi lahir. Nah, itu kan yang harus diajari terus, semua nggak berhenti. Nah, memang bahwa ada di sana sini yang merojol, ini bahasa sananya itu merojol itu lepas sedikit-sedikit, tapi tetap ketika nanti kita ingatkan kembali lagi ke tengah lagi. Ada yang minggir menjadi tatoruf. Tatoruf itu di ujung yang ekstrim. Nah, tugas kita lah untuk mengetengahkan lagi, ceret ke tengah lagi. Itulah tasamuh. Jika kemudian kita bisa melewati ujian ataupun tahapan yang ini, apakah kemudian standar toleransi kita akan menjadi lebih kokoh, lebih bagus seperti itu, Pak? Yang paling penting begini,
tasamuh nggak bisa dipaksakan untuk seluruh bidang tasamuh semua, tidak bisa. Ya. Artinya kita harus toleransi tapi semua nggak bisa. Misalnya dalam agama begini, yang kita toleransi, yang bisa kita toleransi itu adalah dalam muamalah. Kita bermuamalah kepada siapa saja boleh, atau disebut ruangan publik. Nah, tapi kalau dalam ruangan privasi alias teologi atau akidah dalam agama, ini nggak bisa ditoleransi. Sebab kalau ditoleransi begini, misalnya Mbak ini Katolik misal ya, saya Muslim. Saya bertoleransi nih, saya ngikuti kepercayaannya Mbak. Ya saya sudah nggak Islam lagi. Atau dibalik. Mbak itu bertoleransi kepada saya di wilayah teologi atau di wilayah tauhid, ngikuti apa yang saya percaya, apa yang saya lakukan, ya sudah nggak jadi Katolik lagi. Nah, disinilah yang harus diajarkan. Ini wilayah yang boleh untuk bertoleransi, bermuamalah kepada siapa saja. Ini yang memang wilayah untuk pembeda. Jadi toleransi ada di koridornya juga. Ada koridornya. Ya. Lah sebab wilayah untuk pembeda nggak boleh disama-samain. Ya. Gitu. Sebab nanti kalau disamain menjadi sama. Gitu loh. Ya apa saja ini. Misalnya face saya dengan face-nya ini kan beda ini. Wilayah pembedanya di mana? Lah asli pembedanya itu nggak boleh disamain. Nah, dalam agama asli pembedanya itu di wilayah tauhid. Iya. Di wilayah teologi, itu jangan main di situ. Mainnya adalah di bagaimana hubungan sosial. Hubungan sosial, hubungan publik, apa saja, apalagi di hubungan bisnis, apa saja boleh itu. Di hubungan bisnis. Pak Marsudi, terkait dengan upaya untuk bisa mempertahankan toleransi kita ada di level ataupun stage yang baik. Dapatkah kemudian menahan diri bisa menjadi satu strategi supaya memang toleransinya tetap ada di level yang baik? Semua harus bisa, harus belajar menahan diri. Menahan diri itu pekerjaan yang super berat. Siapa saja tuh. Nih, dari anak-anak dilatih harus bisa menahan diri. Itu kalau bisa menahan diri, bersuami istri nanti cepet akurnya. Itu baru dua nih suami istri. Kalau nggak saling bisa menahan diri, waduh saya rasa mungkin walaupun sekamar itu suara bunyinya sampai mana-mana itu. Walaupun sekamar itu. Karena mengenai menahan diri ini bagaimana kita tahu kekuatan dari media sosial. Jika misalnya kita tidak bisa menahan diri, ini medsos juga bisa menjadi sebuah kekuatan yang punya pengaruh negatif yang cukup besar ya. Kalau kita tidak menggunakannya secara bijak, Pak Marsudi. Jadi ada dalam pandangan agama begini. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Apa saja yang baik loh, itu ceritakan agar menular baik. Biar kebaikan itu menular ke siapa. Yang baik-baik ceritakan, yang nggak baik diemin. Nggak usah tangan kita ikut ngetik, nggak usah apa saja kita untuk nge-share. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita harus keep, nggak usah ikut-ikutan, apalagi sudah ada undang-undangnya. Nah, kalau kita ikut-ikutan berdosa, berdosa juga. Lebih baik kalau masih ragu-ragu, ada satu alarm yang diciptakan Tuhan pada setiap manusia. Apa itu alarmnya? Di setiap manusia dikasih alarm namanya tabayun. Tabayun itu adalah klarifikasi. Check and recheck, check and recheck. Nah, maka ketika dapat meme apa, atau dapat sesuatu berita apa, itu inja akum fasikun binabain fatabayanu. Ketika datang sebuah berita apa yang kira-kira nggak baik, berita yang fasik dari orang fasik yang nggak baik, klarifikasi fatabayanu. Cek dulu apa itu benar atau tidak. Nah sekarang performan benar dan tidak benar itu rasanya susah. Itu melihat kayak gambarnya benar, beritanya kayak benar gitu. Terus digambar sumbernya kayak orang yang punya wibawa, yang punya jabatan, yang punya ini. Jadi orang itu kayak langsung percaya.
Padahal ini rekayasa. Maka kita ikut nge-share kebohongan, kita dapat dosa. Ya. Yang tidak boleh adalah bohongnya. Ya. Bohong itu dilarang oleh agama apa saja. Ya, kedewasaan kita dalam menggunakan sosial media untuk menyebarkan sebuah berita lah ya. Anda melihatnya seperti apa Pak Marsudi? Sekarang mulai merajalela, tapi saya setelah undang-undang ITE ini diberlakukan dan PBNU juga mengajarkan dan ngajari atau mengingatkan, bukan ngajari, mengingatkan kepada masyarakat, dan itu dibahas di dalam namanya Lembaga Bahsul Masail NU. Hukumnya gimana ini? Baik, seperti apa Dipandang hukumnya atau penjelasan detailnya kita akan secara lanjutkan Islam. usai kita melihat kemudian visual yang dikirimkan oleh teman-teman di lapangan.